Ada kekhawatiran bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara bisa menghadapi risiko mangkrak seperti yang terjadi pada Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada risiko ini meliputi: 1. Pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk IKN, proyek ini tetap membutuhkan investasi besar, termasuk dari sektor swasta. Jika aliran investasi tidak sesuai harapan, maka pembangunan bisa terhambat atau berhenti di tengah jalan. Kedua, ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan internet yang belum memadai bisa memperlambat perkembangan proyek utama. Jika infrastruktur ini tak selesai tepat waktu, maka investor dan pihak lain mungkin enggan untuk berpartisipasi. Ketiga, permintaan yang tidak sesuai harapan. Seperti Bandara Kertajati, IKN mungkin tidak langsung menarik cukup minat untuk membuatnya beroperasional dan berkelanjutan. Jika perusahaan dan penduduk tidak segera bertransisi ke IKN, maka kawasan ini bisa menjadi sepi dalam waktu yang lama. Keempat, masalah lingkungan dan sosial. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menghadapi tantangan lingkungan yang sangat besar, seperti deforestasi dan potensi konflik sosial dengan masyarakat setempat. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka proyek bisa tertunda atau dihentikan. Untuk mencegah agar IKN tidak mangkrak, pemerintah sudah semestinya memastikan strategi yang matang dalam hal pendanaan, koordinasi antar pihak, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Kertajati pada 24 Mei 2018. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menaruh angan-angan dan harapan besar terhadap Bandara Kertajati. Pada akhir Juni 2023, tim realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Suasana sepi sudah mulai terasa saat tim memasuki bandara. Di dalam terminal penumpang tak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan beberapa karyawan bandara. Padahal pada bulan Mei dan Juni 2023, Bandara Kertajati mulai beroperasi perdana melayani penerbangan haji. Dan untuk rute terjadwal terdapat maskapai AirAsia, tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Namun setelah itu kembali sepi. Angan-angan Bandara Internasional ini nyatanya jauh dari realita. Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tak menguntungkan. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Sementara itu, lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Pemanfaatan fungsi bandara dinilai belum berjalan lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Butuh upaya kebijakan dan strategi bisnis untuk menyelamatkannya. Tak heran jika selama 5 tahun ini Bandara Kertajati hanya jalan di tempat.